Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabar? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan semua aktivitas maupun tanggung jawab kita secara normal. Baik anak-anak sekalian, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas materi analisis strategi pertahanan dan penyerangan dengan menggunakan formasi 442, di mana video ini merupakan video pembelajaran lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu materi strategi dan taktik dalam permainan sepak bola. Selamat menyimak dan salam olahraga. Setiap tim yang memainkan sepak bola tentu memiliki strategi atau formasi tersendiri. Formasi tersebut bahkan menjadi ciri khas sebuah klub ataupun seorang pelatih. Formasi merupakan senjata yang digunakan oleh pelatih untuk menjalankan strategi dalam menghadapi tim lawan. Di era sepak bola sekarang ini ada banyak sekali formasi yang dalam permainan sepak bola. Salah satunya formasi 442. Formasi tersebut adalah salah satu yang paling umum yang kita kenal dan dikenal oleh banyak orang. Pada formasi 442 ini, di sini menggunakan 4 pemain bertahan. Ya, ini 4 pemain tengah dan 2 pemain penyerang atau striker. 4 pemain bertahan diisi oleh 2 bek sayap kiri dan kanan. Di sini nomor 2 dan nomor 5 adalah bek kiri dan nomor 5 ini adalah bek kanan. Oke, dan untuk nomor 4 dan 3 ini, 4 dan pemain 3 ini disebut bek tengah, ya, bek tengah. Adapun pemain nomor 8, 7, 6 dan 9 ini adalah gelandang serang, yaitu posisi pemain tengah, ya. Pada nomor 8 ini adalah gelandang serang kiri, dan pada nomor 9 adalah gelandang serang kanan. Lanjut pada nomor 7 dan 6 ini adalah gelandang tengah. Gelandang tengah, ya. Nomor 7 dan 6 ini. Lalu 2 pemain ini adalah pemain penyerang. Biasanya di sini ada 1 striker murni dan 1 striker cadangan atau striker bayangan atau second striker. Akan tetapi ada pula yang memasang 2 striker maupun 2 second striker. Dalam sepak bola, tipe permainan 442 ini lebih menekankan pada keseimbangan antara pertahanan dan penyerangan. Nah, untuk pola penyerangan formasi 442 ini lebih terfokus pada serangan yang dilakukan oleh pemain samping, yaitu gelandang kanan dan kiri atau sayap. Jadi serangan dengan formasi 442 ini lebih efektif dilakukan melalui sisi kanan dan sisi kiri, ya. Sisi kanan dan sisi kiri lapangan. Jadi kunci dari formasi ini adalah di gelandang nomor 8 dan nomor 9. Pemain berposisi tersebut bertugas
untuk memberikan bola kepada striker ini ya, yang siap menerima bola di depan. Lalu dua gelandang tengah ini dituntut untuk bisa menutup kekosongan sisi lapangan. Selain itu, untuk pemain bek sayap kiri dan kanan nomor 2 dan nomor 5, bek sayap ini tidak hanya bertugas menjaga lini pertahanan ya, lini pertahanan di sini, tetapi juga mereka dituntut untuk bisa membantu serangan di sisi lapangan. Lalu kedua center back ini, nomor 4 dan nomor 3, boleh maju sampai yang paling jauh ke garis tengah lapangan. Jadi mereka ini boleh maju ya sampai sini saja pada saat terjadi serangan ke lawan. Dengan maju hanya sampai garis tengah, tim masih bisa berlindung pada aturan offside. Oke, ini posisi semuanya pada naik ya pemainnya. Kita asumsikan bolanya sudah di atas ini dan pemain sudah berpencar dan melakukan serangan ke atas ya. Oke, jadi pemain back tengah atau center back ini tidak boleh lewat dari garis tengah ini agar tim masih bisa berlindung pada aturan offside ketika terjadi serangan balik oleh lawan. Adapun jika center back maju melebihi garis tengah, nomor 4 dan nomor 3 ini maju melebihi garis tengah ini, entah itu dia nafsu ingin membantu proses penyerangan, tim menjadi posisi tidak aman nih terhadap serangan balik oleh lawan, karena pada saat itu tidak terkena aturan offside ketika bola masih berada di lapangan musuh sendiri. Ketika terjadi serangan balik, ini anggap saja nomor 5 ini sudah naik ya, sudah maju juga, dan ini maju semua. Ketika terjadi serangan balik, adik-adik sekalian ya, ini anggap saja nomor 11 ini player musuh ya. Nah, posisi ini tidak akan terjadi offside karena bola masih berada di wilayah pemain musuh itu sendiri, nomor 11 ini ya. Nah, disinilah letak bahayanya ketika bola sudah diterima oleh pemain nomor 11, otomatis pemain musuh lainnya akan ikut membantu menyerang. Nah, otomatis ini akan turun kalau sudah bolanya di sini, otomatis pemain-pemain musuh ini akan maju semua, dan pemain ini semua akan panik karena bola sudah bebas dimainkan oleh nomor 11. Nomor 8 bisa menggantikan nomor 11, nomor 11 bisa maju ke sini, dan posisinya sudah bebas, akhirnya posisi gawang pun terancam. Maka dari itu, ketika mendapatkan serangan balik, seharusnya pemain center back nomor 4 dan nomor 3 ini ya tidak boleh melewati garis tengah agar hal-hal seperti ini tidak terjadi. Oke, kita atur kembali posisinya. Akan tetapi center back pada saat-saat tertentu boleh maju sampai ke depan gawang musuh ya. Nah, kenapa? Sedangkan tadi lewati garis tengah saja itu dilarang ya. Ada hal-hal tertentu di mana pemain nomor 4 dan 3 ini boleh membantu penyerangan di atas. Di saat apa? Di saat tim mendapatkan sepak pojok. Nah, jadi pemain nomor 4 dan 3 boleh maju ya.
supaya menambah daya gedor penyerangan itu sendiri, boleh maju ya. Itu pun setelah melakukan ataupun sudah melakukan tendangan pojok, langsung kembali ke posisinya kembali ya. Jangan sampai maju kemudian karena saking nafsunya kemudian melihat terbuai dengan keadaan pada saat umpan pojok berlangsung, pemain ini lupa akan tugasnya dan lupa untuk kembali. Nah, ini akan sangat berbahaya sekali untuk tim ya. Pola 4-4-2 memang hanya memiliki 2 penyerang, yaitu pemain 11 dan pemain 10. Namun tidak berarti bahwa tim dengan pola ini hanya menyerang dengan 2 orang tadi. Jadi dalam pola 4-4-2 ini nomor 8 ini bisa melakukan overlap, membantu tugas daripada penyerang, yaitu nomor 11 dan nomor punggung 10. Boleh dia naik. Oke, begitu. Ini boleh ya pada saat dibutuhkan, pada saat hal tertentu. Boleh membantu striker di depan. Di sini sudah mendapatkan formasi 4 penyerang. Oke, apakah bisa ditambah lagi penyerangnya? Tentu bisa. Di sini gelandang tengah boleh maju di antara penyerang nomor 11 dan nomor punggung 10. Oke. Nah, begini ya. Jadi dapatlah pola 5 penyerang ya di depan ini. Loh, kalau seperti ini daerah tengahnya kosong dong. Ya, tentu kosong, tetapi kita ingat kembali yang sudah kita bahas awal tadi. Player atau pemain nomor 2 ini, back sayap ini boleh over ke sini maupun back nomor 5, dengan catatan pemain nomor 4 center back ini dan nomor 3 ini tidak boleh melewati garis tengah ini. Oke, bola ibaratkan di sini ya. Ini back kiri dan kanan boleh maju menutupi nomor 8 dan nomor 5 menutupi nomor 9. Kelemahan dalam pola 4-4-2 ini, ketika melepas umpan crossing atau umpan silang, karena formasi 4-4-2 ini efektifnya menyerang dari sisi sayap, baik itu sisi garis kiri dan kanan, yaitu nomor 8 dan 9, maka umpan silanglah yang dipakai untuk mengalirkan bola ke striker ini. Ketika pemain sisi sayap melepaskan crossing, ini sifatnya itu 50-50 ya, atau si 50-50, bisa saja berpeluang mencetak gol, bisa juga bolanya dikuasai oleh musuh kembali. Maka dari itu barisan penyerang ini harus menang berduel dengan barisan pertahanan lawan. Karena sifatnya demikian, ketika sebuah crossing hendak dilepaskan, barisan pemain yang akan menyambut bola crossing ini, nah, anggap saja seperti ini ya. Barisan pemain yang akan menyambut bola crossing haruslah betul-betul siap. Ini striker dibantu oleh gelandang tengah, ini harus benar-benar siap
menerima umpan dari gelandang sayap kiri. Nah, di samping itu, para pemain yang menyambut umpan silang ini pun harus betul-betul berkualitas, handal dalam memenangkan bola-bola crossing. Jangan sampai bola crossing yang dialirkan oleh pemain sayap tadi menjadi sia-sia karena dikuasai oleh musuh. Jadi apabila pemain tidak bisa menguasai bola umpan crossing, maka akan terkesan membuang-buang bola. Kenapa dikatakan membuang-buang bola? Karena ketika bola belum diumpan atau belum di-cross, bola itu sepenuhnya masih penguasaan oleh tim biru ini. Jadi dengan pemain nomor 8 ini melepaskan umpan crossing, maka dengan itu penguasaan bola dan peluang bola berubah menjadi 50-50%. Entah itu bisa dijadikan gol atau dikuasai oleh musuh untuk dijadikan serangan balik. Istilahnya bisa menjadi milik kita atau bisa menjadi milik lawan bolanya. Oke adik sekalian, itu beberapa penjelasan tentang materi strategi, ya, menganalisis strategi penyerangan dan pertahanan menggunakan bola atau formasi 4-4-2. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam memberikan penjelasan, mohon dimaafkan. Tetap sehat tanpa obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.